Selamat pagi adik-adik. Ini hari apa juga? Oh iya, hari Minggu. Kita akan bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Ayo, siapa yang belum mandi? Ya. Oh, semua sudah pada mandi. Oke, kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Meskipun masih di rumah kita masing-masing, kita beribadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, tak habis-habisnya kami mengucapkan segala puji syukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri kepada setiap anak-anak-Mu. Pada pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu akan bersama-sama melakukan ibadah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian untuk kebesaran nama Tuhan. Kita nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian.
kita akan mendengarkan cerita tentang Musa. Adik-adik masih ingat tentang cerita Musa? Ya, Musa dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu Musa menolak karena dia merasa bahwa dia tidak mampu, Tuhan. Dia tidak mampu berkata-kata, ya, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan menolong Musa sehingga dia akhirnya mau diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nanti Ibu Tuti yang akan memberikan cerita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus sayang semua. Apa kabar? Sehat semua? Seneng ketemu adik-adik lagi. Sudah lama sekali Bu Tuti tidak ketemu adik-adik ya lewat sekolah minggu. Ya, hari ini Bu Tuti kembali mau menyapa adik-adik. Selamat pagi semuanya. Ya, sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah sarapan? Ya, kalau begitu waktunya kita sekolah minggu. Duduk manis. Telinganya dibuka. Matanya dibuka. Nah, mulutnya ditutup dulu. Tapi boleh kok jawab ya di rumah masing-masing. Nah, boleh. Masih ingat cerita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang bercerita? Betul. Ceritanya tentang apa? Ada yang ingat? Ayo, cerita tentang apa? Tentang Musa. Masih ingat ceritanya? Seorang anak dari orang Israel ya, yang ditaruh di atas apa? Keranjang, lalu dikelek nih ya. Dikelek nih itu apa? Apa ya bahasa Indonesianya dikelek nih? Nah, ditaruh di sungai. Nah, ya. Biar selamat dari pembantaian Raja Fir'aun, karena waktu itu semua bayi laki-laki yang berumur berapa? Masih ingat? Nah, harus dibunuh. Nah, ibunya Musa punya hikmat, punya pikiran dari Tuhan. Wah, ini harus diselamatkan anakku. Maka dibuatlah keranjang dan anaknya ditaruh di keranjang. Kakak perempuannya disuruh menjaga. Lalu ketika anak itu ditemukan oleh seorang putri yang cantik. Putri siapa? Putri Fir'aun ya. Anak itu diambil, diberi nama Musa.
Sa artinya apa Musa? Ayo, ingat enggak? Artinya, ingat-ingat ya, siapa tahu besok ada kuis, ada lomba cerdas tangkas Alkitab. Siapa nama ya bayi yang diangkat dari air? Nah, namanya Musa. Artinya tadi apa? Diangkat dari air. Setelah Musa diambil oleh putri Fir'aun, dibawa ke istana, diasuh, diangkat anak ya menjadi seorang pangeran. Menjadi seorang pangeran, Musa tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gagah. Wah, gagah itu apa? Badannya bagus. Nah, badannya bagus. Mukanya cakep. Kayak siapa ya? Di sini adik-adik. Kayak Mas Wid ya, cakep. Nah, mukanya cakep. Badannya gagah. Nah, adik-adik banyak yang seneng lihat, wah, cakep, pangeran Musa itu cakep sekali. Sementara Musa tumbuh menjadi pria yang gagah dan cakep, bangsa Israel juga semakin banyak. Orang-orang Israel yang di Mesir juga semakin banyak. Maka Raja Fir'aun berpikir, waduh, ini bahaya ini ya. Kalau bangsa Israel semakin banyak, bangsa Mesir bisa kepepet, bisa kalah nanti. Jangan-jangan lama-lama yang berkuasa bangsa Israel. Nah, lalu Raja Fir'aun memerintahkan kepada bawahannya untuk mengadakan kerja paksa. Kerja paksa itu apa? Orang-orang Israel disuruh bekerja ya, tapi tidak dibayar, dipaksa, namanya aja kerja paksa. Adik-adik tidak mau ya harus mau ya, namanya saja kerja paksa. Jadi dipaksa untuk bekerja ya, harus mau. Kalau tidak mau dicambuk, kalau tidak mau dipukul. Wah, susah ya adik-adik. Kayak bangsa Indonesia dulu waktu zaman penjajahan ya, disiksa. Nah, begitu juga bangsa Israel di Mesir. Suatu hari ketika Musa, pangeran Musa yang gagah dan cakep tadi, yang adalah sebenarnya seorang bangsa Israel, kemudian diangkat menjadi pangeran oleh putri Mesir, dia sedang berjalan-jalan. Dia melihat pembangunan, melihat kota Mesir yang indah. Nah, sedang berjalan-jalan, dia melihat bangsa Israel, salah satu orang dari bangsa Israel sedang dipukuli, ya, sedang dipukuli oleh orang-orang Mesir, oleh seorang Mesir. Mungkin karena tidak mau kerja apa, karena membantah mungkin ya, dipukul. Lama-lama mukulnya kenceng. Nah, Musa semakin, aduh, aku dengar aku itu orang Israel, kok itu ada orang Israel dipukuli seperti itu, kasihan adik-adik. Pangeran Musa tadi merasa kasihan, aduh kasihan sekali dipukul lagi, aduh ampun ya, mungkin kena apanya ya, badannya ampun sakit. Orang Mesir mukul makin keras. Lalu pangeran Musa tadi tergerak oleh rasa kasihannya, dia menolong orang Israel itu. Nah, orang Mesir yang memukul orang Israel itu dipukul oleh Musa sampai jatuh. Nah, adik-adik sampai jatuh. Setelah melihat orang Israel itu jatuh, dia membebaskan orang Mesir, bukan orang Israel, lupa aku tuh ya. Setelah melihat orang Mesir itu jatuh, dia membebaskan orang Israel itu, menyuruhnya untuk pergi. Nah, beritanya, orang-orang berbicara kasak-kusuk. Nah, beritanya sampai kepada Raja Fir'aun. Seorang raja pasti tahu ya berita-berita seperti itu. Marah Raja Fir'aun. Waduh, kurang ajar ini ya. Musa sudah tak besarkan kok malah seperti itu. Lalu dia menyuruh, Raja Fir'aun menyuruh semua pengawalnya, cari Musa sampai ketemu. Ya, cari Musa sampai ketemu. Sementara itu Musa tahu dia pasti dicari. Aku sudah melakukan kesalahan ini.
pasti aku dicari, nanti aku pasti dihukum. Jadi lebih baik aku pergi, lebih baik aku meninggalkan Mesir. Lalu Musa pergi meninggalkan Mesir, berjalan jauh adik-adik. Kalau zaman dulu ya, orang pergi ke tempat-tempat jauh ndak ada mobil, ndak ada motor, becak aja belum ada adik-adik. Mereka berjalan, paling ada keledai, itu kalau orang kaya. Kuda itu juga orang kaya. Tapi waktu itu Musa seorang buronan, dia diburu oleh Raja Mesir, Raja Fir'aun ya. Nah, dia jalan, wah kemana-mana jalan, melewati padang gurun, sampailah dia ke Midian ya adik-adik. Apa namanya? Midian. Di sana dia tinggal di sebuah rumah milik Bapak Yitro, dan akhirnya dia menikah dengan putri Bapak Yitro, dan dia disuruh menggembalakan domba Bapak Yitro. Maka pekerjaan keseharian Musa adalah menggembalakan domba milik Bapak Yitro. Dari hari ke hari, dari Musa yang tampan ya, tadinya tampan karena dia terus jalan jauh sampai ke Midian, sudah rambutnya sudah semakin panjang mungkin ya, semakin gondrong, dan akhirnya dia menikah, semakin dewasa lagi wajahnya sampai brewok. Brewok itu ini ya, tumbuh cambang, tumbuh kumis ya. Dia pekerjaannya menggembalakan domba di Gunung Horeb, domba milik bapak mertuanya, yaitu bapak siapa tadi? Bapak Yitro. Suatu hari adik-adik, ketika Musa sedang menggembalakan domba-dombanya yang banyak itu, Musa melihat kalau di pegunungan itu kan banyak semak belukar gitu ya. Ada rumput-rumput yang dimakan domba-domba, ada tanaman-tanaman menjalar, ada banyak tanaman-tanaman perdu, semak belukar gitu, banyak sekali. Nah, adik-adik, suatu hari Musa melihat, itu semak belukar, ada api yang ada di semak belukar itu, nyala api yang besar, dilihat. Tapi anehnya adik-adik, api itu tidak membakar semak belukar itu. Aneh, semakin heran, api seperti itu kok tidak membakar semak belukar. Musa berusaha mendekat. Tiba-tiba ada suara, Musa. Kaget Musa, wah ini pasti suara Tuhan ini. Ya Tuhan. Ya. Musa, aku adalah Allah nenek moyangmu. Aku adalah Allah Abraham. Aku adalah Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, aku adalah Allah nenek moyangmu. Aku sudah mendengar penderitaan orang-orang Israel, bangsamu. Aku sudah mendengar, sudah melihat, aku sudah mendengar jerit mereka. Dan aku mengutus engkau Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Nah, Musa takut. Wah, Tuhan ini, ampun Tuhan, saya ini siapa? Kok saya diutus untuk pekerjaan yang besar itu? Bangsa Israel itu sudah banyak sekali Tuhan. Bagaimana kalau mereka tidak lagi mengenali Tuhan? Siapa Tuhan itu? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Ya. Aku Allah nenek moyangmu, Allah bangsa Israel, dan akan selalu begitu sampai selama-lamanya. Wah Tuhan, tapi saya ini hanya seorang penggembala. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Saya tidak bisa apa-apa. Allah berkata, jangan takut, aku akan menolongmu, menyertai engkau. Aku akan memberikan 3 tanda
berupa mujizat. Lemparkanlah. Waktu itu Musa membawa tongkat karena mengembalakannya di gunung ya, banyak bebatuan jadi harus pakai tongkat. Kalau naik wah capek. Nah, yang pernah naik gunung, nah, ada yang pernah naik gunung, naik bukit mungkin ya. Nah itu kalau jalan tok nggak pakai tongkat kan capek. Musa pakai tongkat untuk membantu jalannya. Nah Allah menyuruh, lemparkan tongkat yang kau bawa itu. Lalu Musa mematuhi perintah Tuhan. Tongkat yang dibawa itu dilemparkan oleh Musa ke depan. Apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Wih, luar biasa ya. Lalu Allah memerintahkan Musa mengambil kembali tongkat itu. Dan Musa mengambil kembali tongkat itu. Mengambil tongkat yang tadi udah jadi ular ya. Nah, dipegang ekornya, ditarik, jadi tongkat lagi. Wah, luar biasa. Musa sudah mulai kagum. Wah, Allah memang luar biasa. Lalu Allah memerintahkan lagi, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Allah memasukkan, orang dulu kan pakai jubah gitu ya. Memasukkan tangan, lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Keluarkan. Dikeluarkan. Wah, tangan Musa menjadi penuh penyakit kusta atau penyakit lepra, putih seperti salju putih gitu ya adik-adik. Wah, takut Musa. Tanganku jadi seperti ini Tuhan. Masukkan kembali tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan lagi tangannya ke dalam bajunya. Setelah dilihat lagi, sembuh. Wah, semakin kagum Musa. Allah memang luar biasa ya. Kagum, sudah sembuh. Hebat. Tadi tongkatku jadi ular. Sekarang tanganku tadi yang kena, yang sehat, aku masukkan ke baju jadi putih seperti salju karena penyakit kusta. Sekarang aku masukkan lagi, keluarkan lagi, sudah sembuh. Wah, hebat sekali kuasa Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang tanda yang ketiga, apa adik-adik? Ambillah air dari sungai Nil, lalu tuangkan ke dalam tanah kering. Musa mengambil air dari sungai Nil dan dituangkan ke dalam tanah kering. Apa yang terjadi adik-adik? Air itu jadi merah seperti darah. Jadi seperti darah ya, benar-benar darah. Padahal tadi air loh. Kaget Musa, bisa seperti itu. Wah Tuhan, Engkau memang luar biasa ya. Engkau memang luar biasa. Tapi Tuhan, aku masih takut. Ternyata Musa masih takut adik-adik. Apalagi aku tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai berkata-kata. Nanti kalau mereka ngeyel, kalau mereka tidak percaya, bagaimana aku menjawabnya nanti Tuhan? Takut Musa, tidak bisa menjawab. Tapi Tuhan sudah menyediakan seorang penolong buat Musa. Jangan takut Musa, itu kakakmu Harun, dia dalam perjalanan ke sini untuk menolongmu. Dia yang akan berbicara untuk engkau. Harun akan mewakili Musa berkata-kata. Karena Harun lebih pandai bicara, maka Harun juga dipakai oleh Tuhan. Apa yang kemampuan, kepintaran yang kita miliki juga harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Harun pandai berbicara, dia mau dipakai Tuhan untuk menolong Musa. Ya, akhirnya Musa lega. Baiklah Tuhan, aku akan mentaati Engkau karena Engkau akan menyertai aku. Engkau mengasihi bangsaku. Maka pergilah Harun dan Musa ke Mesir untuk menghadap raja siapa? Raja Fir'aun, untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel.
dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik ingat, hari ini bulan apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus biasanya kita memperingati hari apa? Hari kemerdekaan. Nah, hari kemerdekaan itu adalah hari kebebasan. Sama seperti Musa yang memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan bangsa Israel. Nah, pahlawan-pahlawan kita juga memperjuangkan kemerdekaan kita dari Belanda. Tuhan juga menyertai bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih atas pertolongan Tuhan sehingga saat ini kita bisa merdeka. Belum merdeka, Bu, sekarang kita tidak boleh kemana-mana. Iya, saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Makanya kita harus tetap berjuang untuk kesehatan kita. Nah, ya, apa yang biasanya diperintahkan oleh orang-orang tua, oleh guru-guru untuk selalu memakai masker, untuk selalu cuci tangan, menjaga jarak, rajin mandi, makan makanan bergizi, itu harus dipatuhi adik-adik biar kita lekas merdeka dari pandemi ini. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan. Sudah siap ayat hafalan? Coba, boleh dicatat. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dengan hati, ya, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, dihafalkan adik-adik. Hati-hati, siapa tahu ada lomba untuk menghafalkan ayat, ya. Baiklah adik-adik, apa cerita hari ini tentang siapa? Musa. Pinter. Musa orang mana? Orang tua Musa orang mana? Orang Israel, bangsa Israel. Betul. Apa yang dilakukan Musa? Apa yang dilakukan Musa sehingga Raja Fir'aun marah? Menolong dan membebaskan orang Israel yang dipukuli. Benar. Coba sekarang Arta coba. Wah, jawab. Dijawab di sana, ya. Wah, Ibu Tuti sambil ingat-ingat muridnya siapa saja ini. Apa yang dilihat Musa di Gunung Horeb waktu dia mengembalakan domba? Semak, ya. Iya, tapi tidak terbakar. Betul. Pasti yang lainnya juga ikut jawab ini, ya. Udah pinter. Oke adik-adik, senang bertemu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai
masker, tetap jaga jarak, tetap makan makanan bergizi, jaga kebersihan dan hindari kerumunan agar kita segera terbebas dari pandemi ini seperti bangsa Israel ya yang terbebas dari perbudakan. Oke? Sampai jumpa. Kita berdoa dulu. Nanti tidak lupa lagi. Ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tolong kami supaya kami berjuang seperti bangsa Israel membebaskan diri dari bangsa Mesir, sehingga kami juga boleh membebaskan diri dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi.